Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa kembali bermajelis untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan menjadi sebab keberkahan kehidupan kita sehingga senantiasa dimudahkan untuk beramal saleh hingga ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahmakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani yakrahuhuma ibnu Adam." Ada dua hal yang tidak disukai oleh anak Adam, yaitu manusia. Al-mautu wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah. Yang pertama, dia tidak suka dengan kematian, padahal kematian itu lebih baik bagi seorang mukmin dari fitnah. Fitnah di sini yang dimaksud adalah ujian di dalam agama yang menjadikan rusak agama seseorang. Yang pertama, seorang membenci kematian, padahal kematian itu lebih baik daripada hidup bergelimang dengan ujian yang merusak agamanya. Wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mali aqallu lil hisab. Yang kedua, manusia membenci sedikit harta, padahal sedikit harta itu lebih ringan di dalam hisab. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Suyuti di dalam Al-Jami' As-Shaghir dan dinilai hasan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini yang dikabarkan oleh Nabi SAW tentang dua hal yang dibenci manusia adalah sebagai bentuk pengkhabaran. Artinya itulah memang yang terjadi di manusia. Yang terjadi pada manusia, mereka semuanya membenci dua hal: kematian dan juga sedikit harta. Karena manusia di dunia ini menginginkan kehidupan yang nyaman, yang mapan. Dia ingin hidup sehat, panjang umur, banyak harta. Ya, betul Pak. Semuanya pengen kayak gitu. Istrinya satu, anaknya banyak. Semuanya pengen seperti itu. Karena semua kita memang di dunia ini inginnya hidup nyaman. Padahal dunia itu bukan tempat untuk mencari kenyamanan. Di dunia itu bukan tempat kenyamanan.
Allah sebutkan dalam 2 ayat yang menunjukkan bahwa manusia itu hidupnya susah. Yang pertama dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Allah juga berfirman di surat Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu beramal dengan bersusah payah untuk menuju Rabbmu, dan kelak engkau akan menemuinya. Ini hakikat yang harus kita pahami bersama, bahwa di dunia ini memang tempatnya susah payah. Makanya di antara bait syair yang sering diulang-ulang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ketika beliau mendapatkan berbagai kesulitan hidup, beliau katakan, khuliqat ala kadarin wa anta turiduha safwan minal aqdha'i wal aqdari. Dunia itu memang diciptakan penuh dengan kesulitan, kekotoran, kekeruhan, tapi engkau ingin dunia ini bersih dari berbagai kesulitan, bersih dari berbagai kesedihan. Tidak mungkin. Nah, ini hakikat yang harus kita pahami bersama. Jadi kata Nabi SAW, ithnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada 2 hal yang dibenci oleh manusia. Manusia membenci pada perkara-perkara atau tidak suka terhadap takdir yang buruk. Itu secara umum seperti itu. Manusia tidak suka dengan takdir yang buruk. Makanya ada perkataan yang bagus dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Seorang ketika mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, itu ketika mendapatkan takdir yang baik mudah. Kalau dia dapat rezeki yang banyak, badannya sehat, mendapatkan anak, ya, senang dia. Dia katakan raditu billahi rabba, saya ridho Allah sebagai Rabbku. Tapi kalimat ini menjadi sangat sulit untuk perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia. Apakah ketika kita mendapatkan berbagai musibah, kita dengan mudah mengucapkan raditu billahi rabba, saya ridho Allah sebagai Rabbku, pengaturku? Tidak semua orang bisa. Ya, sehingga terkadang anak Adam, manusia itu membenci sesuatu, ya, padahal itu adalah sesuatu yang baik. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa Allah Subhanahu atau takdir yang buruk itu adalah dari sudut pandang manusia. Adapun takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang buruk. Jadi beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Yang buruk ini menurut sudut pandang manusia. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu semuanya baik. Semuanya mengandung hikmah. Ya, Nabi SAW mengatakan wasyarru laisa ilaik. Dan keburukan itu tidak dinisbatkan, tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buruk itu menurut sudut pandang manusia. Contohnya seorang tertimpa penyakit, tertimpa musibah, penyakit yang berat. Ini buruk menurut hamba, menurut manusia. Tapi ternyata dengan ditimpanya penyakit itu muncul berbagai kebaikan-kebaikan. Dihapuskan dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Ada taubat di situ. Seorang hamba menjadi taubat. Dan yang penting, lebih penting dari itu adalah merasa butuh Allah. Iftiqar ilallah. Jadi iftiqar atau merasa butuh kepada Allah itu ibadah yang agung, ibadah hati. Itu terkadang sebagian manusia tidak mendapatkan itu kecuali kalau ditimpa musibah. Ya, Nabi SAW mengatakan la yazalul bala'u bil mu'min
fi jasadihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa laysa alaihi khati'ah. Musibah itu terus-menerus menimpa seorang mukmin pada jasadnya, pada anaknya, pada hartanya, sampai bertemu Allah dalam keadaan tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Artinya musibah itu menghapuskan apa? Menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Atau terkadang kalau dia memang seorang yang soleh, jadi musibah itu ada dua kemungkinan. Seorang yang terkena musibah ada berapa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama banyak dosanya. Banyak dosa sehingga Allah timpakan musibah supaya terhapus dosa-dosanya. Kemungkinan yang kedua, karena Allah telah tuliskan baginya kedudukan yang tinggi di surga, yang tidak bisa dia dapatkan dengan amal solehnya saja. Ini orang yang beruntung. Artinya sudah dituliskan oleh Allah kedudukan yang tinggi di surga. Hanya saja amalannya tidak sampai ke kedudukan itu, maka Allah timpakan musibah supaya dia dapat pahala sehingga derajatnya apa? Naik. Ya, Nabi SAW mengatakan, innal abda idza sabaqat lahu manzilatun minallahi lam yablughu amaluh. Sungguhnya hamba kalau sudah dituliskan bagi Allah kedudukan yang tinggi di surga, namun tidak bisa sampai dengan amalannya saja, ibtalahu Allahu fi jasadihi wa malihi wa waladihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan musibah pada jasadnya, pada hartanya dan pada anak-anaknya. Tsumma sabbarahu alaihi. Lalu Allah jadikan dia sabar di atas hal tersebut. Ya, jadi ini rahmat, musibah ini menjadi rahmat. Hatta yublighahu tilkal manzilah. Sampai Allah Subhanahu wa taala sampaikan dia pada kedudukan yang tinggi itu di surga. Ya, jadi ada dua kemungkinan seorang tertimpa musibah. Kemungkinan dia penghapus dosa karena banyak dosa-dosanya, atau kemungkinan yang lain untuk mengangkat derajatnya. Maka kita nggak bisa katakan, oh ini musibah, oh pasti karena banyak dosa-dosanya. Orang ini banyak dosanya sehingga banyak musibahnya. Oh ya, saya selamat dari berbagai musibah ya karena saya nggak ada dosa. Belum tentu juga. Ya, justru di antara tanda seorang masuk surga adalah dia diuji di dunia. Makanya ada sebuah hadis yang cukup menarik. Jadi Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang yang dia sehat terus. Ditanya, apa kamu pernah tertimpa penyakit enggak? Ya. Sakit kepala pernah enggak? Sakit kepala. Kata dia enggak juga. Lalu kata Nabi, man arada an yanzura ila ahli nar falyanzur ilaih. Siapa yang ingin melihat kepada penduduk neraka, lihat inilah penduduk neraka seperti itu. Yaitu orang yang tidak pernah diuji di dunia sehingga dosanya terus berkumpul menyebabkan hukuman yang lama di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ithnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Dua hal yang dibenci oleh manusia, yaitu pada takdir-takdir yang dianggap manusia adalah sesuatu yang buruk. Maka ketika seorang menghadapi takdir yang dia tidak sukai, sikap yang harus dia lakukan apa? Ada satu amal ibadah, amalan hati yang dianjurkan oleh para ulama ketika tertimpa musibah, sesuatu yang dia tidak sukai. Apa kira-kira? Istighfar? Bukan. Taubat? Bukan juga. Husnudzon. Husnudzon. Apa itu husnudzon? Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidaklah timpakan penyakit ini kepada saya kecuali karena menginginkan kebaikan untuk saya. Itu husnudzon. Dan husnudzon ini ibadah hati yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan sebelum wafatnya, beliau mengatakan,
la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudz dhanna billah. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Jadi orang ketika akan mati itu kan banyak was-wasnya, Pak. Orang kalau mau mati bisa merasakan atau tidak, Pak? Gak tahu kan, belum pernah mau mati kan. Kita gak tahu. Kayaknya ya pernah, kayaknya. Saya juga belum pernah merasakan itu. Kayaknya merasakan di saat seperti itu, diingat-ingat ini, Pak. Kalau ketika akan wafat, ketika kita akan meninggal, yang harus kita utamakan adalah apa? Husnudzon. Kata Nabi, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Dia yakin Allah terima amal-amal dia selama ini. Ya insya Allah Allah terimalah amal-amal, dan karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal soleh. Dan dia percaya kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Itu yang dimaksud husnudzon ketika akan wafat. Sehingga dia mati dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah, dan Allah sesuai dengan prasangka hamba. Allah sesuai dengan prasangka hamba. Kalau kita prasangka kita tidak diampuni dosanya, ya itu sesuai prasangka kita. Makanya senantiasa husnudzon, terutama pada saat kita tertimpa berbagai musibah. Maka yakin yang pertama kali harus kita yakini adalah tidaklah Allah menimpakan ini kecuali apa? Kecuali kebaikan untuk saya. Bisa tadi apa? Menghapuskan dosa. Yang kedua bisa untuk mengangkat derajat di surga. Ya, inilah sabda Nabi SAW. Ithnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Dua hal yang dibenci oleh manusia. Yang pertama, al-maut wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah. Yang pertama yang dibenci oleh manusia adalah kematian. Padahal kematian itu lebih baik daripada hidup tapi bergelimang dengan fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah ujian di dalam agama seseorang, yang menjadikan seorang itu berubah. Yang tadinya mengatakan ini bid'ah menjadi sunnah. Yang tadinya ini boleh jadi tidak boleh. Jadi berubah dari perkara yang baik menjadi perkara yang buruk. Tadinya semangat ta'lim, terus jadi nggak semangat ta'lim. Tadinya semangat sholat berjamaah, kemudian tidak sholat berjamaah. Maka kematian bagi orang seperti ini lebih baik daripada hidup terus tapi di dalam ujian keimanan yang membahayakan keimanannya. Ada salah seorang mantan ulama. Nih kalau disebut mantan ulama bagus atau jelek? Mantan ulama. Mantan preman masih mending ya. Mantan ulama namanya Abdullah Al-Qasimi. Seorang yang tinggal di Qasim. Qasim itu dekat Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Dia itu hidup dari kecil dengan pendidikan agama. Bahasa kitanya nyantren dari kecil. Santren dari kecil. Sampai dia hafal Sahih Bukhari. Sahih Bukhari 6 ribuan hadis, berapa? Ya, sekitar 4 ribuan hadis. Dan kemana-mana bawanya buku Sahih Bukhari. Namanya siapa? Abdullah Al-Qasimi. Kisahnya masyhur. Namun ternyata dia terfitnah, mendapatkan ujian karena dia ujub dengan dirinya sendiri. Hafalannya yang hebat, ya, tulisannya yang bagus, dipuji oleh para ulama, justru menjadikan dia terjatuh kepada sikap namanya gurur, tertipu. Gurur itu hasil dari sombong dan ujub. Sombong tambah ujub sama dengan gurur. Itu rumusnya. Gurur itu tertipu dengan dirinya sendiri, sehingga dia merasa dirinya apa?
seorang yang hebat, merasa aman dari berbagai ujian, maka dia menikah dengan salah seorang wanita dari, kalau tidak salah, dari Lebanon, lalu mulai berubah sampai menjadi ateis. Dia tulis buku hadhihi al-aghlal. Dia tulis agama ini adalah rantai yang membelenggu manusia. Dia mencela Allah, mencela Rasul, itu terjadi. Kalau dia mati sebelum itu lebih baik atau tidak? Lebih baik mati sebelum itu daripada hidup terus malah berubah. Yang tadinya ulama, hafal Sahih Bukhari, kemudian jadi mencela Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu contoh yang besar. Contoh yang lebih ringannya banyaklah, kita sekitar kita lihat. Yang tadinya anak pesantren, anak pesantren keluar, lu malah justru gak mau belajar agama lagi, ya, malah pengennya kerja, pengennya ini dan itu. Ya kerja nggak ada masalah, cuma kerja di tempat-tempat yang dia jauh dari pesantren itu. Tadinya anak pesantren itu, tadinya hafal Al-Quran 30 juz 30 apa juz 30 juz 30. Ya seperti kita lihat anak-anak TPA itulah Pak. Anak TPA semangat atau tidak? Semangat, Masya Allah, anak kecil, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Coba lihat lagi SMP. Biasanya SMP sudah duduk-duduk di pinggir jalan itu. Na'udzubillah. Ya, semoga di sini tidak. Itu namanya berbalik, yang tadinya baik menjadi apa? Buruk. Kata Nabi, kematian lebih baik daripada tertimpa berbagai ujian fitnah yang menimpa agamanya. Ya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat bagus, Pak. Hadis ini hadis riwayat Tirmidzi. Nabi mengatakan, innahu haqqun fadrusuha wa ta'allamuha. Innahu haqqun fadrusuhu wa ta'allamuha. Doa ini adalah sangat benar, maka pelajarilah dan dalamilah doa ini. Jadi doa yang Nabi SAW perintahkan untuk kita mempelajari dan kita mendalami makna-maknanya. Ya, yaitu doa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnatan biqaumin fatawaffani ghairu maftun. Kata Nabi SAW, doa yang beliau perintahkan untuk dipelajari, tentunya untuk dihafalkan juga. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua perbuatan baik. Wa tarkal munkarat, dan aku memohon kepadamu untuk bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar. Wa hubbal masakin, dan aku memohon kepadamu untuk dekat dengan orang-orang miskin. Wa an taghfira li wa tarhamani, dan agar engkau mengampuniku dan merahmatiku. Wa idza aradta fitnatan biqaumin fatawaffani ghairu maftun, dan jika engkau ingin menguji suatu kaum yang merusak agama mereka, maka wafatkan aku dalam keadaan tidak terfitnah. Itu doanya Nabi. Kalau Anda ya Allah ingin menguji suatu kaum sehingga rusak agama mereka, maka wafatkan aku dalam keadaan tidak teruji. Yaitu sebelum datangnya ujian itu, wafatkan dululah saya supaya selamat. Karena terkadang kita tidak bisa kuat menghadapi ujian. Saya terkadang mikir, Pak, kita hidup di zaman yang orang mau nggak mau harus pegang HP internet, ya nggak Pak? Bapak-bapak semuanya pegang HP sama internet. Mungkin yang sepuh-sepuh nggak, mungkin. Itu ujian.
capek kita. Kalau pengen kita bisa nggak pakai HP, nggak pakai internet, milih itulah. Mending nggak pakai HP, nggak pakai internet. Pakai HP yang jadul itu Pak, yang warnanya apa itu? Yang lampunya warnanya kuning ya. Mending itu. Coba kita bayangkan orang yang wafat sebelum mendapati zaman HP dan internet, itu lebih enak nggak? Lebih enak. Artinya orang yang wafat sebelum zaman ini itu lebih enak. Dan kita dapati yang lahiran 80-an, 90-an, dia ngerti bagaimana masa kecil kita jauh lebih bahagia daripada anak-anak zaman sekarang. Kalau zaman kita dulu main di sawah, main di sungai, main di ya. Kalau anak sekarang mainnya di mana? Warnet. Warnet, iktikaf di warnet semalaman. Duduk di warnet sampai pagi gitu. Enggak sehat. Di rumah juga pegangannya HP khusyuk gitu, sama HP khusyuk. Kalau sholat enggak khusyuk. Sama HP khusyuk. Main HP itu kan fitnah namanya, ujian. Orang-orang yang wafat sebelum adanya ujian internet dan HP ini lebih enak hidupnya. Ya, makanya doa ini dihafalkan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffani ghairu maftun. Fatawaffani ghairu maftun. Sebenarnya ada lanjutannya lagi. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta amalan yang bisa mendekatkanku kepadamu. Itu doanya panjang. Lalu di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, innahu haqqun fadrusuhu wa ta'allamu. Ini adalah doa yang benar, yang hak, yang dalam. Maka pelajarilah dan perdalamilah. Insyaallah dihafalkan Pak ya doanya. Ya, kita doa itu setiap hari dipakai. Doa itu setiap hari dipakai sehingga kita harusnya semangat untuk menghafalkan doa. Sehingga tinggal diulang-ulang saja. Dan paling enak lagi kalau sudah bisa bahasa Arab. Kalau sudah bisa bahasa Arab, ini yang sudah bisa bahasa Arab saya yakin langsung hafal. Insya Allah langsung hafal. Ya. Karena kata-katanya mudah. As'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa taghfira li wa tarhamani wa tawaffani wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffani ghairu maftun. Nah, jadi ini yang pertama, manusia benci kematian padahal kematian itu lebih baik daripada fitnah yang menguji seorang mukmin sehingga rusak agamanya. Ya. Kalau kita katakan, bukankah semua orang juga tidak suka kematian? Ya, jadi ada yang di sini suka kematian, Pak. Saya lah mau mati duluan gitu. Ada nggak? Saya aminkan ini. Nggak ada insya Allah. Semua orang tidak suka dengan kematian. Karena ini sesuatu yang manusiawi yang wajar. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Siapa yang suka bertemu Allah, suka pertemuan dengan Allah, maka Allah juga suka bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, benci bertemu dengan Allah apa benci mati ya Rasulullah? Kalau itu kita juga benci semuanya. Yang dimaksud benci bertemu Allah itu apa? Benci kematian. Maka kata Nabi SAW, bukan. Seorang mukmin ketika dicabut ruhnya, ditanya di kuburnya, itu setelah kalau berhasil menjawab maka dihamparkan surga. Itu di kubur sudah tahu Pak, oh ini saya penduduk surga ini.
dihamparkan surga. Sehingga seorang mukmin mengatakan, "Ya Rabb, ajjili sa'ah." Ya Allah, segerakan saja kiamatnya supaya saya bertemu lagi dengan istri dan anak saya. Kalau seorang yang kafir, seorang yang munafik, dia tidak bisa menjawab sehingga dibentangkan neraka, maka dia mengatakan, "Ya Rabb, la taqumi sa'ah." Ya Allah, jangan tegakkan kiamat. Nah, ini yang dimaksud apa? Tidak suka bertemu dengan Allah. Tidak suka pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak suka dengan kematian itu sesuatu yang wajar. Cuma yang membedakan adalah kenapa dia tidak suka. Ini yang seorang berbeda-beda jawabannya. Ya kalau ditanya, Pak, kita kan nggak suka kematian, nggak suka mati. Kenapa nggak suka mati? Kenapa Pak? Jawabannya. Kenapa nggak suka mati? Ada berbagai jawaban. Di antaranya mungkin saya belum siap dengan bekal. Gitu Pak ya. Saya belum siap dengan bekal, jadi saya jangan mati duluan lah. Jangan mati duluan lah. Ya, mungkin ada yang ngomong saya belum nikah Ustaz. Jangan mati duluan lah. Nikah dulu. Ada yang mengatakan mungkin gitu. Saya belum siap bekalnya untuk kehidupan akhirat. Kalau alasan Anda takut mati, belum siap bekalnya, maka harusnya bersiap. Karena kematian itu tidak mengenal usia. Kalau kita takut mati karena kita belum siap, maka ya siap-siap. Siapkan amalan. Ya. Tapi terkadang orang jawabannya karena saya belum puas menikmati dunia. Ini yang jadi masalah. Kenapa kok kamu belum siap mati? Ya kan saya belum punya rumah, saya belum punya mobil, saya belum nikah, saya belum punya anak, saya ini. Jadi pikirannya di kepalanya apa? Dunia tok. Jadi, oh Anda itu takut mati karena Anda ingin menikmati dunia. Itu jawabannya. Betul nggak? Nah, itu berarti alasan Anda karena Anda cinta dunia sehingga Anda takut mati. Adapun seorang mukmin karena dia sudah menyiapkan amalannya dengan baik, maka kematian itu tidak perlu ditakuti. Karena dia hanya berpindah dari negeri keletihan kepada negeri peristirahatan. Bisa jadi kematian seorang yang beriman adalah akhir dari kesusahannya dan awal kebahagiaan. Sudah selesai. Alhamdulillah dunia sudah selesai kita. Saya sudah beramal, saya sudah bekerja dengan baik, beramal dengan baik. Insya Allah Allah tidak akan sia-siakan amalan saya. Sehingga dia mati hanya berpindah alam. Dari alam dunia yang penuh dengan keletihan, kesusahan, kepayahan, selesai pindah ke negeri akhirat yang penuh dengan kebahagiaan. Selesai, nggak ada capek lagi, nggak ada kita tuntutan lagi, nggak ada keletihan lagi. Justru bagi seorang mukmin kematian itu adalah apa? Istirahat. Makanya di antara doa juga apa ya? Ini saya tambahkan lagi satu doa lagi. Nabi SAW mengatakan, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah hidupku sebagai tambahan kebaikan-kebaikan untukku, dan jadikanlah kematianku istirahat dari berbagai keburukan. Ini doa yang panjang Pak ya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikan hidup ini tambahan kebaikan, dan mati adalah istirahat dari berbagai keburukan. Ini kan capek, kita kan semua capek Pak ya. Di dunia itu capek sekali dunia itu Pak. Apalagi ibu-ibu, saya kadang lihat istri saya tuh Masya Allah, punya anak kecil, ngajar, belajar, ngurusi rumah, ngurusi suaminya rewel lagi.
Itu capek ibu-ibu itu, Masya Allah. Makanya kadang saya kalau lihat istri saya tidur itu, Masya Allah, kasihan, capek. Tadinya sama orang tuanya nggak ada kerjaan karena semuanya dihandle orang tua. Hidup sama kita jadi susah. Hidup sama kita jadi susah. Harus ngurusi anak kita, mandikan, nyuapi, nyusui, ngepel rumah, nyapu rumah, nyuci baju, nyuci piring. Capek nggak ibu? Nah, makanya beramal soleh. Jadi ketika meninggal, istirahat itu dari capek-capek itu. Tinggal kita menikmati apa? Kenikmatan hasil usaha keras kita beramal soleh. Taklimnya jangan ngantuk-ngantuk. Taklimnya ngantuk-ngantuk. Katanya beramal soleh, taklimnya ngantuk-ngantuk. Nah, ibu-ibu nih ada yang ngantuk. Baik, terakhir yang kedua yang dibenci oleh anak Adam adalah benci sedikit harta. Betul? Betul atau betul sekali? Benci sedikit harta. Oh, ini kita tersungging semua ini, tersinggung semua ini. Kata Nabi SAW, wa yakrahul qillatal mal wa qillatul mal aqallul hisab. Dan manusia itu benci sedikit harta, padahal sedikit harta itu lebih ringan di hisab. Harta itu repot, harta dunia itu repot, Pak. Kata Al Hasanul Basri, seorang pembesar tabi'in, miskin ibnu Adam, kasihan anak Adam itu. Radiya bidarin, dia ridho dengan negeri, halaluha hisab, haramuha azab. Harta halalnya dihisab, harta haramnya diazab. Wa in akhadhahu min hillihi su'ila min na'imihi. Kalau dia nikmati harta halalnya, maka dia akan ditanya pertanggungjawabannya, kamu akan kenikmatan ini kamu gunakan untuk apa? Itu harta halal. Wa in akhadha min hurmatihi udziba bihi. Kalau dia ambil dari harta haramnya, maka diazab. Repot nggak, Pak? Tapi kita pengennya pokoknya duitnya banyak. Pokoknya pengennya duitnya banyak. Padahal yang halal, kalau kita nikmati duit halal kita itu ditanya oleh Allah. Kalau kita nikmati duit haram, diazab. Repot nggak? Repot. Repot. Tapi kita pengennya pokoknya duitnya banyak lah. Kalau nggak duitnya banyak pusing. Palanya pusing. Ya, makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, kumtu ala babil jannah. Saya berdiri di depan pintu surga. Fa idza ammatu man dakhalaha masakin. Ternyata orang-orang yang telah masuk surga kebanyakannya orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun. Dan orang-orang yang banyak hartanya masih tertahan. Kata para ulama, belum bisa masuk surga karena tertahan untuk dihisab, belum selesai hisabnya. Rumahnya banyak, tanahnya di mana-mana, mobilnya banyak, pakaiannya banyak, sendalnya banyak, sepatunya banyak. Udah sepatu itu apa? Dihisab, Ustaz. Sepatu itu harta bukan? Baju harta. Ibu-ibu kadang bajunya itu dasternya aja 2 lemari, Pak. Dasternya tok itu. Subhanallah. Itu dipakai padahal sehari ya pakainya cuma 1 kan. Gak mungkin ditumpuk-tumpuk 5 daster dipakai sekalian. Cuma ya seperti itulah manusia. Padahal itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ambillah dunia ini sebutuhnya saja. Kita butuh ya 20 pakaian, 10 pakaian, ya sudahlah itu saja. Nggak usah banyak. Oh, kok nggak bisa ganti-ganti? Ya itu ganti-ganti 10 pakaian, gonta-ganti. Sendal 2 itu sudah gonta-ganti. Kalau sudah rusak baru beli lagi. Ya. Nah ini orang-orang miskin itu lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Orang-orang kaya masih tertahan karena belum selesai hisabnya. Nah, berarti sekarang saya tanya, lebih milih uang banyak atau uang sedikit?
Uang sedikit Pak, atau uang banyak? Uang banyak aja lah. Yang penting digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Nabi SAW pernah mengatakan, ayyukum malu warithi ahabbu min malih. Apa ada di antara kalian harta warisannya, harta untuk ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya? Nah kata para ya nggak ada. Kita semuanya lebih suka harta kita sendiri daripada harta untuk anak waris kita, anak keturunan kita. Maka Nabi SAW mengatakan, malu warithika ma akharta wa maluka ma anfaqta. Harta ahli warismu adalah apa yang kau tinggalkan, dan hartamu adalah apa yang kau infakkan. Ya Pak, harta kita sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan, itu harta kita. Kalau kita mati meninggalkan harta, hartanya siapa itu? Anak waris. Tapi siapa yang ditanya? Anak waris kita. Kita yang ditanya. Repot nggak Pak? Yang nikmati ahli waris, tapi yang ditanya kita yang ditanya. Karena kita yang meninggalkan harta kita itu. Ya. Makanya harta sesungguhnya adalah apa yang kau infakkan. Itulah harta kita yang kita simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita temui balasannya di hari kiamat kelak. Demikianlah jemaah rahimani wa rahimakumullah penjelasan hadis dari Nabi SAW, dua hal yang dibenci anak Adam, membenci kematian padahal kematian itu lebih baik daripada ujian yang merusak agamanya, dan membenci sedikit harta padahal sedikit harta itu lebih ringan di dalam hisab. Demikian, semoga bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.